Selamat pagi, salam sehat dan sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi kita bertemu dalam Renungan Harian Toraya, edisi Selasa 28 Juni 2022. Pembacaan kita pada pagi hari ini terambil dari 2 Raja-Raja 3, ayatnya yang pertama sampai yang ke-19. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur ya Tuhan, pada pagi hari ini kami boleh dibangunkan setelah sepanjang malam kami boleh lalui. Tuhan menyertai kami hingga pada pagi hari ini dan kami kembali untuk membaca firman Tuhan. Semoga firman Tuhan yang kami baca dapat kami mengerti dan bisa menjadi kekuatan kami di dalam menghadapi kehidupan ini. Kami juga berdoa buat saudara-saudara kami dimanapun agar mampu dan bisa melakukan seperti yang kami lakukan pada pagi hari ini, membaca firman Tuhan, karena kami yakin bahwa firman-Mu merupakan sumber pengetahuan untuk kehidupan kami. Ya Tuhan, kami mau membaca firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. 2 Raja-Raja 3 ayat pertama sampai yang ke-19. Yoram, anak Ahab, menjadi raja di Samaria atas Israel dalam tahun ke-18 zaman Yosafat, Raja Yehuda, dan ia memerintah 12 tahun lamanya. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, tetapi bukan seperti ayahnya dan seperti ibunya. Ia menjauhkan tugu berhala Baal yang didirikan ayahnya. Namun demikian, ia masih berpaut kepada dosa Yerobeam bin Nebat yang mengakibatkan orang Israel berdosa pula. Ia tidak menjauhinya. Mesa, Raja Moab, adalah seorang peternak domba. Sebagai upeti, ia membayar kepada Raja Israel 100.000 anak domba dan bulu dari 100.000 domba jantan. Tetapi segera sesudah Ahab mati, memberontaklah Raja Moab terhadap Raja Israel. Keluarlah Raja Yoram pada waktu itu dari Samaria, lalu ia memeriksa barisan seluruh orang Israel. Selanjutnya, ia menyuruh orang kepada Yosafat, Raja Yehuda dengan pesan, Raja Moab telah memberontak terhadap aku. Maukah engkau bersama-sama aku berperang melawan Moab? Moab jawabnya, aku akan maju, kita sama-sama, aku dan engkau, rakyatku dan rakyatmu, kudaku dan kudamu. Lalu ia bertanya, melalui jalan manakah kita akan maju? Jawabnya, melalui padang gurun Edom. Maka berjalanlah Raja Israel dan Raja Yehuda dan Raja Edom. Tetapi sesudah mereka berkeliling 7 hari perjalanan jauhnya, tidak terdapat air untuk tentara dan untuk hewan yang mengikuti mereka. Lalu berkatalah Raja Israel, wahai Tuhan telah memanggil ketiga raja ini untuk menyerahkan mereka ke dalam tangan Moab. Tetapi bertanyalah Yosafat, tidak adakah di sini seorang nabi Tuhan supaya dengan perantaraannya kita meminta petunjuk Tuhan? Lalu salah seorang pegawai Raja Israel menjawab katanya, di sini ada Elisa bin Safat yang dahulu melayani Elia. Berkatalah Yosafat, memang padanya ada firman Tuhan. Sesudah itu pergilah Raja Israel dan Yosafat dan Raja Edom kepada Elisa. Tetapi berkatalah Elisa kepada Raja Israel, apakah urusanku dengan engkau? Pergilah kepada nabi ayahmu dan kepada nabi ibumu. Jawab Raja Israel kepadanya, jangan begitu, sebab Tuhan memanggil ketiga raja ini untuk menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Moab. Berkatalah Elisa, demi Tuhan semesta alam yang hidup, yang di hadapannya aku menjadi pelayan. Jika tidak karena Yosafat, Raja Yehuda, maka sesungguhnya aku ini tidak akan memandang dan melihat kepadamu. Maka sekarang jemputlah bagiku seorang pemetik kecapi. Pada waktu pemetik kecapi itu bermain kecapi, maka kekuasaan Tuhan meliputi dia. Kemudian berkatalah ia, beginilah firman Tuhan, biarlah di lembah ini dibuat parit-parit. Sebab beginilah firman Tuhan, kamu tidak akan mendapat angin dan hujan, namun lembah ini akan penuh dengan air, sehingga kamu serta ternak sembelihan dan hewan pengangkut dapat minum.
dan itu pun adalah perkara ringan di mata Tuhan. Juga orang Moab akan diserahkannya ke dalam tanganmu. Kamu akan memusnahkan segala kota yang berkubu dan segala kota pilihan. Kamu akan menumbangkan segala pohon yang baik. Kamu akan menutup segala mata air dan kamu akan merusakkan segala ladang yang baik dengan batu-batu. Amin. Tema kita pada hari ini, carilah petunjuk Tuhan. Dakai tu pak patudunna puang. Kekayaan, kejayaan, dan kekuasaan seringkali dianggap prestasi tertinggi dalam pencapaian kesuksesan dan impian seseorang. Bahkan tidak sedikit dijumpai seorang yang meyakini bahwa hal itu merupakan kriteria utama keunggulan sebuah karir. Dampaknya ialah kehidupan rohani terabaikan seolah tak berarti. Prestasi duniawi yang telah dimiliki Yoram sebagai Raja Israel dijadikan sebagai tolak ukur membangun pertahanan militer dan koalisi kekuatan dengan sekutu-sekutunya. Namun hal itu tidak cukup melawan pemberontakan Raja Mesa. Kekuatan Tuhan dinantikan dalam kondisi genting ketika mereka kekurangan air dan tidak ada sumber air. Yoram mesti menaruh harapannya pada Tuhan, bukan bersungut-sungut, kehilangan arah keimanan, menyalahkan Tuhan sebagai penyebab mereka diserahkan ke tangan Moab. Sikap Yoram dalam mengatasi pemberontakan Moab menunjukkan kepada siapa ia berharap. Seharusnya Yoram lebih dahulu meminta petunjuk dari Tuhan sebelum mencari bantuan Raja Yehuda dan Raja Edom, bukan mencari Tuhan setelah mengalami kesulitan hidup. Sebaiknya Yosafat menyandarkan hidupnya kepada kekuatan dan petunjuk Tuhan melalui perantaraan Nabi Elisa. Sikap dan perilaku Yoram seringkali terjadi dalam tindakan kita. Terkadang pola hidup dengan keakuan pada kemampuan diri, mengandalkan kekayaan dan kedudukan sebagai status quo, menyingkirkan sesama, dan mematikan nilai kemanusiaan serta menyalahkan Tuhan. Tuhan adalah kekuatan kita. Carilah Dia dan yakini kekuasaannya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, puji syukur atas firman-Mu yang telah ditaburkan pada pagi hari ini. Kiranya kami mampu memahami dan terlebih dapat melaksanakannya di dalam kehidupan kami. Tuhan, kami berdoa jika sekiranya ada dari anak-anak-Mu yang lalai, Tuhan ingatkan dan tuntunlah kami ke jalan yang seturut dengan kehendak-Mu. Pada pagi hari ini ya Tuhan, kami akan memulai aktivitas kami. Tuhan memberkati dan beserta kami agar semua rencana-rencana dan aktivitas-aktivitas kami dapat kami jalani dengan baik. Saudara-saudara kami yang mengalami penyakit dan kelemahan tubuh, mungkin ada yang terbaring di dalam rumah sakit, Tuhan lawat dan jawah mereka sehingga semua saudara kami itu mengalami kesembuhan. Tuhan berkati pula dengan semangat dan kesabaran serta sukacita bagi orang-orang yang terkasih yang senantiasa menjaga, merawat dan mendukung saudara-saudara kami yang sakit. Jika ada saudara-saudara kami yang dalam pergumulan ya Tuhan, kuatkanlah mereka dan mampukan melewati segala pergumulan itu. Kami juga berdoa buat saudara-saudara kami yang bersukacita yang mengalami kesuksesan. Tuhan berkati mereka dan biarlah saudara kami itu menggenapi sukacitanya dengan senantiasa bersyukur atas berkat-Mu ya Tuhan. Tuhan berkati pula saudara-saudara kami yang hari ini berulang tahun. Kiranya dengan pertambahan umur ini semakin bertambah syukur dan pertambahan anugerah di tahun-tahun yang Tuhan telah berikan. Kami juga teringat kepada orang-orang tua kami yang berusia lanjut. Tuhan kuatkan mereka, hiburkanlah mereka di masa-masa usia indah mereka. Ampuni salah dan dosa kami, sempurnakan dan dengarlah doa kami yang kami bawa di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Demikianlah renungan harian Toraya pada pagi hari ini. Selamat memulai aktivitas kita. Kurre sumanga, Tuhan Yesus memberkati.